Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik ya hari ini. Perkenalkan, nama saya Lulu Asman. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Apa kalian tahu apa itu hakikat belajar dan pembelajaran? Baik, ayo kita simak video selanjutnya. Hakikat belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Belajar tidak hanya sebatas menghafal atau menerima informasi, melainkan mencakup perkembangan dalam aspek kognitif, pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik keterampilan. Beberapa ciri penting belajar. Yang pertama yaitu proses aktif, peserta didik terlibat langsung, bukan hanya sekedar pasif menerima. Yang kedua, terjadi perubahan baik dalam cara berpikir, bersikap maupun bertindak. Yang ketiga, bersikap relatif permanen, perubahan yang dialami bertahan lama dalam jangka waktu lama. Yang keempat, berdasarkan pengalaman, belajar terjadi dari interaksi dengan lingkungan dan orang lain, pengalaman hidup. Contohnya, anak belajar membaca bukan menghafal huruf, tetapi juga melatih keterampilan membangun pemahaman dan menumbuhkan minat literasi. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, serta sumber belajar dalam suatu lingkungan. Belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika belajar lebih menekankan pada aktivitas peserta didik, maka pembelajaran menekankan pada upaya guru atau pendidik dalam merancang, membimbing, dan memfasilitasi proses belajar. Ciri-ciri pembelajaran yang pertama yaitu interaktif, terjadi komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Yang kedua, terencana, memiliki tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang jelas. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Yang keempat, mengembangkan potensi, membantu peserta didik tumbuh dalam aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, serta karakter. Contohnya, guru membuat media kincir angka dari bahan bekas agar anak usia dini dapat belajar berhitung dengan cara bermain. Strategi hakikat belajar pada anak usia dini. Pada hakikatnya, belajar anak usia dini adalah proses bermain sambil belajar. Anak tidak bisa dipaksa untuk duduk diam mendengarkan teori terlalu lama, melainkan membutuhkan pengalaman langsung, gerakan, permainan, dan interaksi sosial. Beberapa strategi belajar anak usia dini. Yang pertama, belajar melalui bermain. Anak belajar mengenal angka lewat permainan balok, puzzle, atau kincir angka. Yang kedua, belajar melalui pengalaman langsung, hand-on experience. Anak belajar sains sederhana dengan mencampur air dan pasir. Yang ketiga, belajar melalui meniru atau imitasi. Anak menirukan cara guru mencuci tangan atau berdoa sebelum makan. Yang keempat, belajar melalui bahasa dan komunikasi. Anak belajar kosakata baru saat bercerita, menyanyi, atau mendengarkan dongeng. Yang kelima, belajar melalui interaksi sosial. Anak belajar berbagai permainan dan bergilir saat bermain dengan teman. Strategi hakikat pembelajaran pada anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini harus berpusat pada anak, menyenangkan, fleksibel, dan sesuai tahap perkembangannya. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan kaya rangsangan. Strateginya antara lain, yang pertama, menciptakan suasana bermain yang bermakna. Guru mengajak anak berhitung dengan bermain lompat angka di lantai. Yang kedua, menggunakan media kreatif dan konkret. Guru membuat
kartu bergambar hewan untuk mengajarkan nama-nama binatang. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai moral dan sosial. Guru menggunakan cerita untuk menanamkan nilai kejujuran dan tolong-menolong. Yang keempat, memberikan kesempatan eksplorasi. Guru membawa anak ke taman sekolah untuk mengenal tanaman dan serangga. Yang kelima, memberikan bimbingan individual. Guru membantu anak yang masih kesulitan memegang pensil dengan latihan motorik halus. Contoh kehidupan sehari-hari di PAUD. Yang pertama, saat belajar berhitung, anak belajar strategi belajar dengan menghitung balok mainan yang mereka susun. Yang kedua, guru menerapkan strategi pembelajaran dan menyiapkan permainan pasar-pasaran sehingga anak belajar berhitung sambil bermain jual beli. Kesimpulannya yaitu, belajar pada anak usia dini proses alami, aktif, dan menyenangkan melalui bermain, meniru, berinteraksi, dan bereksplorasi. Sedangkan pembelajaran anak usia dini dirancang guru dengan strategi bermain, media kreatif, pengalaman langsung, dan suasana kondusif agar anak berkembang optimal di aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, motorik, dan moral. Kesimpulan hakikat belajar dan pembelajaran anak usia dini yaitu, belajar adalah proses internal dari diri peserta didik berupa perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan pembelajaran adalah proses eksternal berupa rancangan, interaksi, dan bimbingan dari pendidik atau mendukung proses belajar itu terjadi. Keduanya saling berkaitan. Belajar tidak akan optimal tanpa pembelajaran yang tepat, dan pembelajaran tidak akan bermakna tanpa terjadinya proses belajar pada peserta didik. Baiklah, itu video hakikat pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.